Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rina Aprilia. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Katingan Tengah, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil materi kelas 12 pada KD 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA dan kromosom dalam proses penurunan sifat pada makhluk hidup, serta menerapkan prinsip-prinsip pewarisan sifat dalam kehidupan. Materi substansi materi genetik, subpokok materi, kromosom dengan pembelajaran secara daring. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Baik, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik. Baiklah. Sehat? Sehat. Sehat. Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta pada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa sehingga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan-tujuan dari pembelajarannya dapat tercapai. Ibu persilakan kepada Leonard untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, selesai. Baik, terima kasih kepada Leonard yang telah memimpin kita dalam doa. Leonard gimana? Apakah semua temannya sudah hadir di room ini? Sudah hadir semua, Bu? Iya, puji Tuhan ya. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini semua dapat hadir walaupun pembelajarannya secara daring ya. Tidak menyurut semangat kalian walaupun banjirnya sudah surut ya. Tapi semangat harus tetap tinggi gitu ya. Tidak boleh surut. Ngomong-ngomong, siapa kemarin yang kebanjiran rumahnya? Dini ya. Gimana rasanya, Din? Mantap, Bu. Mantap gitu ya. Iya.
Yang pasti bagian bersih-bersihnya ya, Din ya. Bantu orang tua ya. Iya. Iya. Semangat itu modal kalian gitu ya. Kalian sebagai generasi muda penerus bangsa gitu ya. Semangat menjadi modal kalian gitu ya. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya dulu pada kalian. Masih ingat nggak pembelajaran kita pada minggu lalu? Metabolisme. Ya. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia diperlukan oleh suatu organisasi agar tetap hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Katabolisme dan anabolisme. Iya, katabolisme dan anabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme adalah suatu reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, disertai bantuan enzim, contohnya yakni respirasi. Makanan yang kita makan, kemudian dicerna oleh tubuh, diubah menjadi menjadi energi gitu ya. Nah ini metabolisme. Seluruh reaksi ini ya. Apakah terlihat gambarnya? Gambar apa ini? Keluarga. Foto keluarga gitu ya. Oke. Yang sebelahnya itu keluarga terkenal gitu ya. YouTuber terkenal, YouTuber gitu ya. Keluarga Halilintar. Iya, Gen Halilintar. Nah, adakah rambut anaknya yang keriting? Nggak ada, Bu. Nggak ada gitu. Ada? Nggak ada, lurus semua. Nggak ada ya. Botak, Nah, Bu. ada yang botak. Nah, coba kita perhatikan gambar yang di sini. Gimana rambut anaknya? Keriting. Keriting. Dapat dari mana ini ya? Padahal rambut kedua orang tuanya lurus gitu. Mungkin nggak ini bukan anak mereka? Dapat dipertanyakan. Biasanya. Gimana Maria? Mungkin dari kakeknya dapat ya, Bu? Dari kakeknya, oke. Pernahkah kalian memperhatikan gitu ya, jika orang tua memiliki rambut keriting, kemungkinan besar anaknya itu memiliki rambut keriting juga. Atau jika orang tua memiliki kulit putih, anak-anaknya pun kemungkinan juga kulitnya juga putih gitu ya. Atau kalian, apa bagian di tubuh kalian yang mirip dengan orang tua kalian? Misalnya Ronaldo, apa Ronaldo? Warna kulit, Bu. Warna kulit, apa warna kulitmu Ronaldo? Agak gelap. Agak gelap gitu ya. Didapat dari siapa? Dari gen ayah. Gen ayah gitu ya. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkannya? Ayo, yang keturunan gitu ya. Selain keturunan apa? Selain keturunan apa? Faktor DNA. Faktor Turunan dari orang tua. DNA. Oke. Apa lagi? Genetik. Genetik. Oke, gen gitu ya. Iya, penyebabnya itu adalah gen gitu ya. Pernah dengar istilah gen? Pernah. Pernah gitu ya. Banget. Pernah banget pada pembelajaran kita awal di kelas 12 kemarin di pertumbuhan dan perkembangan, kita mengetahui bahwa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu salah satunya itu adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini dipengaruhi oleh genetik. Genetik ini berasal dari gen gitu ya. Apa gen? Gen itu adalah suatu bahan pembawa informasi genetik dari orang tua kepada keturunannya. Nah, gen ini terdapat di tubuh kita dan tubuh orang tua kita. Sudah di kelas 11 kemarin kalian sudah mempelajari tentang sistem reproduksi gitu ya. Jadi jika seorang anak memiliki rambut keriting, jadi itu pasti hampir dipastikan bahwa orang tuanya itu juga memiliki rambut keriting. Nah ini apa saja substansi materi genetik itu terdiri atas ada kromosom, DNA, dan gen. Nah ini yang akan kita pelajari. Ini peta konsepnya.
Bahan ajarnya sudah Ibu kirim ya melalui Google Classroom. Apakah sudah dibaca? Harapannya kalian semua sudah membacanya ya. Kompetensi dasar pembelajaran kita itu adalah, silakan dibaca, Leonard. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan letak kromosom. Yang kedua, membedakan jumlah kromosom pada manusia. Yang ketiga, menentukan jenis kromosom. Kemudian, bagaimana cara kita mencapai tujuan pembelajaran nanti? Model pembelajaran yang kita gunakan adalah problem-based learning. Nanti kalian akan bekerja dalam kelompok. Kelompoknya sudah Ibu share di WA group kemarin ya. Sudah tahu kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi kalian dibagi menjadi 5 kelompok untuk menjawab LKPD. Nah, setelah berdiskusi nanti hasilnya kalian presentasikan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Penggemar drama Korea pasti pernah menonton ini. Antum in my heart. Di slide ini ada sebuah artikel gitu ya. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacanya. Tim DVI identifikasi DNA bayi tertukar. GOA, BKM, Tim Disaster Victim Identification atau DVI, RS Bayangkara Makassar mulai mengidentifikasi DNA bayi yang sebelumnya diduga tertukar. Tes DNA dilakukan untuk mencocokkan DNA orang tua bayi pada Jumat tanggal 24 bulan 7. Tim DVI RS Bayangkara melakukan identifikasi di RSU Sheikh Yusuf, Kabupaten Goa, didampingi tim Reskrim dan Polres Goa. Tes DNA menjadi prosedur untuk pembuktian secara ilmiah yang hasilnya sangat dapat kita tanggungjawabkan. Oke, terima kasih untuk Ronaldo. Nah, dari artikel ini apa yang kita ketahui? Cara mengetahui identitas seseorang. Oke, apa yang terjadi sehingga perlu dilakukan tes DNA tadi? Ada dugaan bayi tertukar, Bu. Dugaan bayi tertukar. Jadi solusinya adalah dengan Tes melakukan tes DNA. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Polres Sumeneb, Madura, Jawa Apakah terdengar? Terdengar, Bu. Timur pada Senin siang telah mengungkapkan hasil tes DNA terhadap kasus bayi tertukar di RSUD Muhammad Anwar beberapa waktu lalu. Tes tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan orang tuanya. Setelah Polres Sumeneb melakukan beberapa langkah untuk mengungkap hal tersebut, salah satunya yakni melakukan tes DNA pada tanggal 1 Desember 2020 dan hasil telah keluar pada Senin 8 Februari 2021. AKBP Darman Kapolres Sumeneb mengatakan tes DNA tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan kedua orang tuanya. Iya, itu tadi sebuah tayangan video. Tentang apa tadi? Tes DNA bayi tertukar. Tes DNA bayi yang tertukar. Sudah keluar ya? Apa hasilnya tadi? Terbukti anak dari pasangan Subroto dan Normaningsi ya? Iya. Dengan apa tadi pembuktiannya? Tes DNA. Tes DNA. Itu dia ya. Kalau yang pertama tadi itu akan dilakukan tes DNA. Kalau pada video yang kedua itu hasil tes DNA-nya itu sudah keluar sehingga dapat diketahui siapa orang tua kandungnya. Nah, Ibu akan menampilkan satu gambar lagi. Terlihat nggak di layar kalian? Terlihat, Bu. Ya, ada 3 buah gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa? Ini apa nih? Sel. Ini gambar apa nih? Sel ya. Nah, di dalam sel ini terdapat apa ini? Nukleus. Ya, di kelas 11 seperti tanda X diperbesar gitu ya. Ini merupakan Kromosom. kromosom. Oke, di kromosom, di bagian kromosom ini diperkecil lagi gitu ya. Ini seperti benang berpilin gitu. Terdapat Ini merupakan DNA. DNA.
di DNA ini ada segmen-segmen yang dinamakan gen. Gen. Oke. Di bagian awal tadi ada disinggung tentang gen. Apa itu gen? Dari ketiga tayangan yang Ibu tampilkan ke kalian, yang pertama itu adalah artikel, yang kedua itu tayangan sebuah video berita tentang hasil tes DNA gitu ya. Kemudian yang ketiga ini gambar sel, kromosom dan DNA. Nah, dari ketiga ini apa yang kalian tanyakan gitu ya dari ketiga tayangan ini? Ayo. Saya, Bu. Iya, apa? Apa hubungannya kasus bayi tertukar dengan gen, kromosom, sama DNA? Iya, oke. Siapa lagi? Ayo. DNA itu apa, Bu? Oke, DNA itu apa? Apa lagi? Ayo. Saya, Bu. Iya, apa? Bagaimana struktur kromosom, gen, dan DNA? Iya. Baru 3 pertanyaan. Ayo, satu lagi. Apa pertanyaannya? Saya, Bu. Ya. Bagian apa dari tubuh yang bisa dijadikan sampel untuk tes DNA? Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Bagian apa dari tubuh yang bisa dijadikan sampel untuk tes DNA? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi Ibu rangkum ya. Nah, yang pertama itu adalah apa hubungan antara kasus bayi tertukar dengan konsep DNA, gen, dan kromosom. Kemudian apa fungsi DNA, gen, dan kromosom? Apakah semua bagian tubuh itu bisa dijadikan sampel DNA gitu ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian akan bekerja dalam kelompok ya untuk menjawab LKPD yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, Ibu akan share screen LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini petunjuknya. Silakan dibaca dulu salah satu dari kalian untuk membaca petunjuk dari LKPD ini. Carilah informasi seputar substansi materi genetik dan membagi sumber literatur. Diskusikan persoalan atau permasalahan yang terdapat di dalam LKPD ini dengan teman dalam kelompok. Ya, terima kasih untuk Nurianti Yani. Kalian sudah dibentuk menjadi 5 kelompok. Karena di sini ada 5 pertanyaan. Jadi kelompok 1 itu akan menjawab soal atau pertanyaan nomor 1. Begitupun seterusnya kelompok 2 untuk pertanyaan nomor 2. Siapa kelompok 1? Dini ya, Dini Febriani. Kelompok 2, siap? Siap, Bu. Kelompok 3? Siap, Bu. Oke, dan kelompok 5. Siap? Claudia ya, kelompok 5 ya. Iya, Bu. Iya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Kalau jelas, silakan diskusi dalam kelompok. 15 menit lagi, kalian balik lagi ke room ini melalui link yang Ibu berikan di grup WA kalian ya. Silakan berdiskusi melalui WA grupnya ya. Kita akan mendengarkan presentasi dari tiap kelompok. Tadi kalian sudah berdiskusi 15 menit waktunya Ibu berikan. Dan sekarang kalian akan mempresentasikannya. Ibu berikan waktu 3 menit ya untuk setiap kelompok
untuk mempresentasikan. Baik, untuk kesempatan yang pertama Ibu berikan kepada kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, ketika melakukan pengamatan sel dengan menggunakan mikroskop cahaya, maka akan tampak gambar seperti di samping. Fungsi inti sel adalah jawaban. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Fungsi lainnya adalah menyimpan informasi genetik dalam bentuk deoksiribonucleic acid (DNA), mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim, memproduksi RNA, memproduksi ribosom. Salah satu fungsi inti sel adalah nukleus adalah menyimpan informasi genetik hereditas makhluk hidup. Informasi materi genetik tersebut terdapat dalam suatu struktur yang disebut jawabannya kromosom. Sekian dari kelompok 1. Baik, itu presentasi dari kelompok 1. Adakah yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Leonard, ada yang ingin ditanyakan Leonard ke kelompok 1? Ada, Bu. Ya, Bu persilahkan. Siap Anda, Bu. Pertanyaannya, apakah kromosom itu terdapat di seluruh tubuh? Ya, itu Jawabannya pertanyaan dari Leonard. Silahkan Dini untuk menanggapi. Jawabannya iya, kromosom itu terdapat di nukleus yang terdapat di dalam sel seluruh tubuh. Iya, itu tadi jawaban dari Dini. Gimana Leonard? Siap, jelas, Bu. Iya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami. Pertanyaan, kromosom dapat diamati pada sel yang sedang mengalami proses pembelahan. Saat sel tidak sedang dalam proses pembelahan, kromosom berupa benang-benang halus yang tidak dapat diamati. Struktur berupa benang-benang halus tersebut dinamakan jawaban. Kromosom tersusun atas benang-benang kromatin yang mengalami kondensasi. Jadi benang halusnya dinamakan benang kromatin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ronaldo Susilo Tanu, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami adalah berupa gambar dan kami diminta untuk menjelaskan apa saja sih struktur dari gambar tersebut. Setelah kami berdiskusi, kami menemukan ada 4 jawaban dari gambar yang telah diberikan. Yang pertama adalah gambar kromatid atau lengan kromosom yang terdiri atas selaput atau membran, kromonema, dan matriks. Selaput atau membran berfungsi melindungi kromosom. Matriks kromosom berupa cairan yang mengisi seluruh bagian kromosom. Kromonema berupa benang halus berpilin yang terendam dalam matriks, tersusun atas butiran-butiran atau manik-manik yang disebut dengan kromoner atau benang DNA. DNA inilah yang merupakan gen pembawa informasi genetik. Terima kasih untuk kelompok 3. Adakah yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Saya, Bu. Kelompok 3, ya. Silakan Norianti Yani. Kalau dalam kromosom di LKPD itu terdapat tanda bulat merah. Apakah kalau dilihat secara nyata dan bantuan mikroskop terlihat seperti gambar? Tidak, karena yang terlihat jika menggunakan mikroskop berupa garis-garis bayangan. Yang digambar itu berupa ilustrasi supaya lebih jelas. Terima kasih. Gimana Norianti Yani? Jelas, Bu. Jelas ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 4. Perkenalkan, saya Noriantiani dari kelompok 4. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut. 1. Metasentrik. Sentromernya terletak di tengah sehingga kedua lengannya sama panjang, disebut juga bentuk V. 2. Kromosom submetasentrik. Letak sentromernya mendekati bagian tengah sehingga lengan yang satu lebih panjang dari lengan yang lainnya. Kita lanjut ke kelompok 5. Silakan kelompok 5. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Ada berapakah jumlah kromosom yang terdapat di dalam sel tubuh manusia normal?
Jawabannya ada 46 buah atau 23 pasang. B. Berdasarkan gambar tersebut, apakah jenis kelamin pemilik kromosom tersebut? Mengapa? Jawabannya jenis kelamin laki-laki. Karena pada pasangan kromosom 23 yaitu kromosom seks tidak sama bentuknya, yaitu kromosom XY. Terima kasih untuk kelompok 5. Adakah yang ingin ditanyakan ke kelompok 5? Ada, Bu. Ya, silakan Ronaldo. Ya, saya dari Ronaldo dari kelompok 3 ingin bertanya kepada teman-teman dari kelompok 5, apakah jumlah tiap kromosom setiap kelompok makhluk hidup itu sama? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ronaldo Susilo Tanu. Itu tidak sama, karena dalam jumlah bentuk, kumpulan DNA ini sangat bervariasi pada tiap makhluk hidup. Sebagian besar bakteri memiliki 1 atau 2 kromosom melingkar. Sementara itu, manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki kromosom linear yang disusun berpasangan dalam inti sel. Apakah sudah jelas? Ya, sangat jelas sekali, teman. Baik, itu tadi diskusinya LKPD, pertanyaan di LKPD semua sudah dijawab ya. Kita beri applause dulu untuk kita semua gitu ya. Semua kelompok sudah mempresentasikannya. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan LKPD-nya ke kalian. Di-unmute dulu, Din. Apa fungsi inti sel, Din? Fungsi inti sel adalah sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Iya, itu fungsi dari inti sel. Nah, salah satu fungsi inti sel itu adalah menyimpan informasi genetik atau hereditas makhluk hidup. Nah, informasi materi genetik tersebut terdapat dalam struktur dinamakan apa tadi, Sangida? Kromosom, Bu, kromatin. Kromosom ya, dinamakan dengan kromosom. Nah, ya jawabannya benar ya. Jawabannya adalah nomor 1 itu merupakan apa tadi? Kromatid atau lengan kromosom. Lengan kromosom ini ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ini merupakan sentromer ya. Kemudian yang ketiga ini merupakan, ayo, Lengan apa? pendek kromosom. Lengan pendek kromosom. Dan yang keempat ini merupakan lengan panjang dari kromosom. 46 karena kromosom itu berpasangan. Sehingga 46 dibagi 2 itu jadi 23 pasang gitu ya. Berdasarkan gambar tersebut, apakah jenis kelamin pemilik kromosom? Apa saja yang dapat kita tarik kesimpulan dari proses pembelajaran kita? Di dalam DNA. Di dalam DNA. DNA terdapat di mana? Di dalam kromosom. Kromosom terdapat di mana? Di inti sel. Di inti sel. Inti sel terdapat di mana? Terdapat dalam sel gitu ya. Ya. Iya, gen, DNA, kromosom, inti sel, sel gitu ya. Apakah semua terdapat di dalam tubuh makhluk hidup? Terdapat. Iya, Ya, jadi terjawab ya pertanyaan pada bagian awal dari kegiatan inti pembelajaran kita. Apakah di semua bagian tubuh itu terdapat materi genetik ya? Terdapat ya. Kemudian, apa peranan materi genetik tadi? Peranan materi genetik adalah untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya, misalnya mengatur bentuk rambut, warna kulit, dan susunan darah. Iya, itu peranan materi genetik gitu ya. Kemudian, nah yang kita pelajari tadi itu adalah kromosom, merupakan bagian dari materi genetik. Nah, kromosom itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu kroma dan soma. Nah, karena molekul ini merupakan struktur sel atau tubuh yang terdiri dari warna-warna tertentu jika dilihat di bawah mikroskop gitu ya. Apa kromosom? Kromosom adalah kumpulan DNA yang melingkar rapat dan terletak di dalam nukleus atau inti sel pada hampir setiap sel dalam tubuh. Iya, dibedakan menjadi 2 ya. Apa saja? Kromosom badan dan kromosom kelamin.
Iya, kromosom badan dan kromosom kelamin. Nah, ini dia. Kemudian kromosom itu hanya terlihat pada saat sel mengalami pembelahan. Nah, ini dia terlihat bentuk dari kromosom. Kalau pada saat tidak terjadi pembelahan, dia merupakan berupa benang-benang halus yang dinamakan dengan apa tadi? Kromatin. Kromatin. Nah, ini bentuk dari kromosom gitu ya. Kemudian berdasarkan letak dari sentromernya, kromosom dapat dibedakan menjadi 4. Nah, ini tadi ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Metasentrik itu sentromernya berada di tengah gitu ya. Kemudian bagian yang nomor 3 itu lengan pendeknya, dan yang keempat itu merupakan lengan panjang. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ini, kromosom ini masuk metasentrik, submetasentrik, atau akrosentrik? Metasentrik. Apakah terbagi sama ini kedua lengannya? Oh, tidak. Tidak ya, Submetasentrik. berarti submetasentrik. Yang berada pada laki-laki, XY, tidak sama ya bentuknya. Kemudian ini kromosom pada perempuan, XX gitu ya. Kemudian, nah jumlah kromosom pada manusia, apakah sama jumlah kromosom pada makhluk hidup? Beda ya, semakin kompleks gitu ya. Misalnya nyamuk ini ada 6, jamur ada 34 gitu ya. Nah, sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nanti Ibu akan memberikan evaluasi pada kalian. Karena waktunya tidak sempat, nanti setelah lip dari Zoom meeting ini, kalian menjawab ya, melalui link yang akan Ibu bagikan ke kalian melalui Google Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke kegiatan penutup. Kita masuk ke refleksi pembelajaran. Apa materi yang kita pelajari pada hari ini? Materi genetik, Bu. Dari genetik, Bu. Apa yang menjadi kesulitan kalian dalam pembelajaran pada hari ini? Gangguan jaringan, Bu. Iya, gangguan jaringan. Ibu juga mengalami gangguan jaringan ini ya. Susah ya. Memang lebih ini ya, pembelajaran secara tatap muka. Nah, kita tadi mengetahui mengapa orang tua bisa terlihat mirip dengan anaknya. Ternyata itu disebabkan oleh substansi materi genetik yang dibawa oleh gen gitu ya. Sehingga bisa diturunkan dari orang tua ke keturunannya gitu ya. Pernah dengar istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya gitu ya. Artinya apa? Sifat-sifat dari kedua orang tua itu diturunkan kepada anaknya. Pernah dengar istilah bibit, bebet, dan bobot? Pernah. Iya. Itu untuk apa bibit, bebet, dan bobot ini? Biasanya ketika memilih pasangan hidup ya. Iya. Hal yang perlu diperhatikan bibit, bebet, dan bobot. Apa bibit? Bibit ini turunannya siapa gitu ya. Kemudian bobot apa? Bobot. Bibit ini keturunan. Kalau bobot itu berkaitan dengan kualitas diri, sedangkan bebet itu bagaimana dia membawakan diri. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat paham ya, kenapa orang tua zaman dulu pasti mewanti-wanti kalian dalam memilih pasangan hidup. Apa bibit, bebet, dan bobotnya gitu ya. Masih panjang perjalanannya ya. Sekolah dulu ya. Ya Ronaldo ya. Iya, Bu. Oh ya. Baik, itu tadi refleksi pembelajaran kita. Nah, sekarang apa materi yang akan kita pelajari pada minggu depan? Nah, ini dia tes DNA tadi gitu ya. Mengapa bisa diketahui bahwa dia kedua, misalnya kalau pada artikel tadi
sampel ibu dan anak, bisa diketahui secara ilmiah gitu ya. Oh, ini benar ibu kandungnya gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemudian Ibu beri apresiasi kepada semua kelompok yang telah menyelesaikan tugas diskusi kelompoknya tadi. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan kemudian untuk evaluasi pada minggu kemarin, kita beri aplaus untuk Ronaldo gitu ya, dengan nilai tertinggi ya pada minggu kemarin. Kita aplaus dulu. Tetap semangat ya. Jangan puas dulu ya dengan nilainya, tapi belajar terus gitu ya, dan yang lain jangan berkecil hati. Kemudian terima kasih telah hadir. Kemudian pandemi COVID kita doakan semoga cepat berlalu ya. Amin. Jaga kesehatan, jaga diri kita dan jaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Gunakan masker. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama. Baik, demikian pembelajaran untuk ujian kinerja program pendidikan profesi guru tahun 2021 telah selesai dilaksanakan.